Ya, semangat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengar podcast ini. Perkenalkan, nama saya Nikomang Septiana Rizka. Di sini akan saya sampaikan materi komunikasi bisnis mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di slide yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini merupakan pertemuan keempat ya. Kita mulai dulu dengan komunikasi verbal komunikasi verbal dalam komunikasi bisnis. Nah, komunikasi verbal itu merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan yang disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa dan disusun secara struktur. Nah, struktur itu untuk menjadikan kalimat yang memiliki pesan yang mengandung arti. Komunikasi verbal tidak hanya menyangkut komunikasi lisan atau oral communication, tetapi juga komunikasi tertulis atau written communication. Apa sih fungsi komunikasi verbal? Saya mengambil dari kutipan Larry L. Barker dalam buku Mulyana halaman 243. Itu menyebutkan ada 3 fungsi komunikasi verbal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penamaan. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, transmisi informasi. Berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi, bentuk komunikasi verbal dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama, berbicara dan menulis dalam menyampaikan pesan. Berbicara pada umumnya lebih disukai daripada menulis karena lebih praktis. Yang kedua adalah mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang terjadi dari 2 arah. Namun kebanyakan orang-orang menyukai menerima informasi. Berikutnya kita memasuki slide komunikasi nonverbal. Untuk pengertiannya sendiri, komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara yang memungkinkan seseorang berkomunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Untuk poin keduanya, pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita mengangguk. Komunikasi nonverbal ini biasanya lebih jujur dalam mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena sifatnya spontan. Komunikasi nonverbal lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Albert Maherbian pada tahun 1971 yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicara orang itu hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain lebih mempercayai hal-hal yang komunikasinya nonverbal. Dari berbagai studi yang pernah dilakukan, komunikasi nonverbal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Saya ambil kutipan dari Cangara pada tahun 2004, halaman 101. Yang pertama adalah kinesiks. Kinesiks itu merupakan komunikasi nonverbal dengan gerakan tubuh. Yang kedua, gerakan mata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, paralanguage itu isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara. Yang kelima adalah diam. Yang keenam adalah postur tubuh. Yang ketujuh, bunyi. Yang kedelapan, bau. Dan yang terakhir adalah warna. Di sini saya mengambil kutipan dari Yuni Hong. Yuni Hong itu merupakan jurnalis, penulis berkebangsaan Korea dan Amerika. Beliau sekarang tinggal di Prancis. Beliau ini adalah seorang senior jurnalis dari Financial Times, jadi majalah Times.
Berikut quote-nya, bila komunikasi verbal seseorang bagi kita terasa samar-samar atau membingungkan, seringkali itu jadi pertanda bahwa kita perlu memberikan perhatian lebih pada petunjuk-petunjuk non-lisan yang mereka gunakan. Demikian podcast saya berkaitan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Semoga bisa dimengerti. Selengkapnya kita bisa lewat kuliah ya. Terima kasih.